Jadi saya mau sarankan kalau kita ada program atau kalau adik-adik mau memulai suatu pemikiran, mulailah dari lokal. Jadi ada jelas, bukan global maupun lokal, tidak. Lokal saja. Kalau kita mulai dari lokal, itu kita akan menyumbangsi kepada global. Jadi wawasan global, tetapi empati, tindakan lokal. Prof, ketika sudah sadar atau sudah dalam fase mengeksplor talenta yang ada, what should we do? Ketika kita ingin mengenali diri, mengetahui talenta yang ada, dan apa saja Prof yang kemudian harus dipersiapkan, terutama ini bagi siswa kelas 12 ya yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi ke depannya, untuk bisa memaksimalkan pembelajaran yang mereka sudah lakukan dan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terutama sekali untuk kawan-kawan saya, adik-adik saya yang sangat saya banggakan. Halo semuanya. Kita sebenarnya udah bertemu ya, udah bertemu lewat daring. Oke. Kalau kita bicarakan tentang talenta, setiap individu yang berada di kursi di sini itu talentanya luar biasa. Ini saya sangat tahu karena saya sudah juga berkenalan dengan mereka. Sebagian juga saya cukup kenal dengan cukup baik karena saya sebagai pribadi sebelum menjabat sebagai wamen pun sudah bersama-sama dengan adik-adik kita. Saya akan menjawab pertanyaan ini dalam konteks masa depan yang sebentar lagi akan kalian timba ya, yang akan kalian jalankan. Dalam konteks pendidikan tinggi, dalam konteks pergi ke universitas, dalam konteks belajar di universitas. Satu, teruskan yang sudah kalian lakukan. Karena kalian bisa di sini itu adalah karena kalian tuh sudah punya begitu talenta yang hebat dan kalian juga sudah mengasah talenta itu dengan semaksimal mungkin. Tidak ada satu orang pun di sini, Mbak Mevri, yang tidak punya prestasi akademik yang sangat tinggi. Mereka hanya bisa di sini kalau punya prestasi akademik yang sangat tinggi. Itu tentu saja diteruskan. Itu diteruskan. Nah, tetapi SMA dan universitas pendidikan tinggi itu berbeda. SMA dan universitas itu berbeda. Apa bedanya? Dari kalian TK sampai SMA, kalian kebanyakan itu adalah belajar apa yang sudah ada. Belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum kalian. Okay. Waktu kalian masuk ke universitas, itu tetap akan berjalan. Tetapi tujuan utama di universitas adalah mengeluarkan ilmu baru, menemukan ide-ide baru, menemukan inovasi-inovasi baru. Dan semuanya itu dilakukan termasuk juga oleh mahasiswanya. Karena kalian, saya jadi berbicara dalam konteks kalian sebagai calon mahasiswa. Penemuan-penemuan ide-ide baru itu dari perguruan tinggi itu dilakukan terutama sekali juga oleh oleh mahasiswanya, bukan saja oleh dosennya. Nah, jadi sekarang yang dipertanyakan, apa yang harus kalian lakukan untuk kalian bisa menjadi bagian dari sistem menemukan inovasi-inovasi baru. Sistem menemukan ilmu-ilmu baru. Terutama tentu saja nomor satu, ilmu yang sudah ada harus tahu dengan baik ya. Tetapi waktu di universitas, pertama sekali kalian harus punya dan mencari jaringan, jejaring. Network itu sangat penting sekali. Jadi kalian waktu di universitas sebesar-besar mungkinlah membuat jaringan. Jaringan ini bukan saja dengan teman-teman mahasiswa, tetapi juga terutama sekali dengan dosen-dosen yang merupakan adalah ilmuwan-ilmuwan. Bagaimana kita membuat jejaring? Kalian sendiri yang harus punya inisiatif. Jadi
kalau dari TK sampai SMA kita biasanya diberikan, inilah pelajarannya, inilah PR-nya, inilah ulangannya. Begitu kalian masuk universitas, kalian harus pilih sendiri mau kelas apa, terutama sekali kalau kuliah di luar negeri. Kelasnya mau yang mana, terus mau bahkan absen pun nggak terlalu jarang ada. Kalau saya mengajar, saya nggak pernah ngabsen. Jadi terserah, mau datang boleh, mau enggak ya rugi sendiri. Nah, jadi kalian ini harus mengambil inisiatif. Apa yang berguna buat saya? Apa yang bisa saya membuat jaringan? Apa yang bisa membuat saya itu ada menjadi membagian dari menemukan inovasi baru. Jadi pertama harus membuat jaringan, yang kedua harus mempunyai inisiatif bertanya kepada mahasiswa yang lain, bertanya kepada dosen-dosen kalian yang lain, dan juga kalian harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kalian sendiri. Bagaimana cara menciptakan itu? Inilah yang di universitas itu ada. Karena di universitas kalian bisa, saya mau ikut penelitian dari dosen A. Saya mau menciptakan suatu gerakan untuk bisa pergi yang karya-karya sosial yang kalian sudah lakukan. Ini saya mau menjadikan gerakan dengan mahasiswa lain. Ya. Saya mau punya gerakan dengan industri. Mungkin waktu musim liburan, waktu musim panas, kalau misalnya di luar konteks luar negeri, tapi dalam negeri mungkin pada waktu musim liburan itu ada bagaimana saya bisa berhubungan dengan industri-industri, startup untuk memecahkan masalah di sekitar saya. Itulah yang menjadi mahasiswa itu, kalian harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kalian sendiri untuk menjadi bagian dari proses itu. Itu sangat, dan kesempatan itu sangat banyak. Jadi misalnya dari yang paling konkret saja, di universitas itu jam tatap muka tidak lagi terlalu baku. Jadi memang kalau waktu SMA kan kita sangat baku ya jam tatap mukanya ya. Kita ketemu guru kita waktu kelas, ketemu guru matematika waktu kelas matematika. Ketemu guru IPA waktu kelas IPA. Kalau di universitas nanti tidak seperti itu lagi. Memang bertemu dengan dosen waktu dosen mengajar. Tetapi dosen itu juga mempunyai waktu di luar dosen mengajar. Tapi kalian harus mengambil inisiatif. Kalian yang harus minta waktu ke dosennya. Pergi ke yang namanya office hour kalau di itu. Itulah yang harus kalian lakukan. Menciptakan kesempatan-kesempatan supaya kalian bisa menjadi bagian dari inovasi baru dan tantangan-tantangan baru, ilmu baru. Itulah yang harus kalian lakukan di universitas nanti. Pertanyaannya adalah tadi bahkan balikin. Oke, tadi pertanyaannya program pemerintah apa yang program berbasis komunitas yang menargetkan berbagai isu permasalahan baik lokal maupun global. Kalau saya ingin menyarankan, jangan kita bilang baik isu maupun lokal ataupun global. Karena kalau kita berikan seperti itu untuk adik-adik kita, itu terlalu luas. Terlalu luas, bahayanya kalau terlalu luas, terlalu abstrak, tidak akan ada tindakan konkret. Saya mau menyarankan kita berpikir wawasan global, empati lokal. Jadi segala sesuatunya kita mulai dari lokal. Janganlah kita bilang kita mau menangani isu global. Itu nanti bahkan tidak akan terjadi. Kita selalu berfokus menangani isu lokal. Kita selalu berfokus menangani isu lokal. Begitu kita bisa melihat isu lokal itu nanti akan menjadi global. Karena yang lokal-lokal itulah yang menjadi global. Jadi saya mau sarankan kalau kita ada program, atau kalau adik-adik mau memulai suatu pemikiran, mulailah dari lokal. Jadi ada jelas, bukan global maupun lokal, tidak. Lokal saja. Okay. Kalau kita mulai dari lokal, itu kita akan menyumbangsi kepada global. Jadi wawasan global, tetapi empati, tindakan lokal. Sebutkan satu orang saintis. Langsung, semuanya jawab, semuanya. Oke, yang saya dengar Einstein ya. Okay. Riset
Einstein tentang apa? Garis Trevitas umum, betul. General relativity. Tetapi general relativity itu tentang apa? Ya, general relativity itu tentang ruangan dan waktu. Apa itu ruangan dan waktu? Coba tutup mata. Tutup mata semuanya. Berapa luas ruangan sekarang di sini? Harus tutup mata. Berapa luas ruangan di sini? Kira-kira berapa meter persegi? 100-an? 200? Oke, buka matanya lagi. Nanti kita cek ya berapa dekatnya. Tetapi kalian tadi tidak ngukur kan? Tidak ngukur kan? Tetapi nggak ada yang jawab ruangan di sini 10 meter persegi. Berarti kalian mempunyai intuisi tentang berapa luas ruangan di sini. Ini saya tanyakan kenapa? Tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menutup kesenjangan untuk kawan-kawan kita yang tidak terekspos terhadap ilmu-ilmu yang advance, ilmu-ilmu yang mutakhir. Saya mau sedikit mungkin memberikan pandangan bahwa untuk bisa punya inisiatif itu bukanlah dari yang kita pikirkan advance. Saintis yang paling terkenal sepanjang masa adalah Einstein. Yang dia tanyakan adalah what is space and what is time? Apa itu ruang? Apa itu waktu? Ruang dan waktu itu dirasakan, digunakan, dipikirkan walau secara eksplisit maupun eksplisit setiap unit waktu. Setiap mikrodetik kalian semua memproses tentang ruang dan memproses tentang waktu. Jadi pertanyaan tentang ruang dan waktu itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Jadi kalau kita lihat ilmu-ilmu yang sangat advance, yang kelihatannya, berasanya seperti Einstein itu advance, semakin advance ilmunya itu semakin bertanya pertanyaan yang sangat mendasar. Itulah yang terjadi di sains. Jadi jangan kita khawatir tentang terekspos atau tidak terhadap ilmu mutakhir. Justru itu yang mutakhir itu yang bertanya tentang yang paling dasar. Sampai sekarang kita tidak bisa bilang apa itu waktu. Saya tahu karena suami saya adalah teori fisikawan. Dan juga dulu kerjanya di IIS Princeton, di tempatnya Einstein. Jadi suami saya juga menanyakan sama-sama, apa itu waktu, apa itu ruang. Jawaban tentang ruang kita sudah lebih advance. Kita sudah lebih banyak yang tahu. Ya, kalian yang fisikawan harus bisa mengikuti itu. Tetapi jawaban tentang apa itu waktu, kita masih belum bisa menjawab. Secara fisika, secara kognitif ilmu saya sulit sekali dijawab. Tetapi kita semua berada di dalam waktu dan ruang itu. Jadi di dalam sains biasanya pertanyaan yang paling mendasar itulah yang paling susah dijawab. Sekali lagi, pertanyaan yang paling mendasar itulah yang paling susah dijawab. Jadi cara kita menutup kesenjangan, jangan kita berpikir tidak terekspos dengan ilmu mutakhir, tapi kembali kepada empati lokal. Apa saja yang di sekitar kita, tadi curiosity dari Prof. Atip juga, itu sungguh ingin tahu tentang yang mendasar-mendasar. Bagaimana kita bisa melihat? Ini pasti sulit dijawab. Okay. Bagaimana kita bisa tahu, anak-anak kecil bisa tahu apa yang namanya sepatu? Ini ada yang lucu, ini sepatu apa sendal? Nah, itu kan. Seperti itu susah. Apa representasi di otak tentang itu, pertanyaan-pertanyaan mendasar, itulah yang begitu sulit dijawab. Jadi cara kita menutup kesenjangan, kita melihat segala sesuatu yang mendasar di setiap lingkungan kita, di diri kita, itulah yang kita tanyakan,
Itu benar, sungguh curiosity itu kita tanyakan, kita selidiki, itu akan menutup kesenjangan, itu akan membawa kita menjadi seorang yang punya inisiatif. Ya, begitu dari saya.